Hai guys, jumpa lagi dengan kami MG Family, channel yang menceritakan tentang mitologi dan kisah nyata. Pada kesempatan kali ini kami coba menceritakan sejarah aliran Zen Buddhisme dan Wushu yang katanya made in India. Oh ya guys, bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis agar kami dapat terus termotivasi berkarya. Check it out. Membahas tentang Dhammo, kita tentu diingatkan wihara Shaolin. Membicarakan tentang wihara Shaolin, tentu kita diingatkan tentang ilmu silat Shaolin atau biasa disebut dengan Shaolin Kung Fu yang begitu terkenal di seluruh dunia. Sebenarnya keterampilan ilmu silat Shaolin kadang disebut juga dengan nama Wushu, baik dengan tangan kosong maupun dengan memakai alat seperti pedang, tombak, dan sebagainya, olahraga untuk menyehatkan badan setelah melakukan meditasi. Dhammo atau Bodhidharma dipercayai sebagai guru Dharma Tripitaka, adalah seorang bhikkhu legendaris beragama Buddha. Menurut mitologi Shaolin, Bodhidharma dianggap sebagai pendiri Majap Chan atau Zen agama Buddha, serta pendiri aliran seni bela diri Shaolin Si Quan Fa atau yang dikenal sebagai Shaolin Kung Fu dan Sorunji Kempo di Jepang. Bodhidharma sangat cerdas dan merupakan anak kesayangan raja dari India Selatan. Bodhidharma memiliki dua kakak laki-laki yang takut bahwa ayah mereka akan meneruskan dan mewariskan kerajaan untuk Bodhidharma. Dalam kecemburuan mereka, dua kakak laki-laki sering meremehkan Bodhidharma ketika berbicara dengan ayah mereka. Saudara-saudara yang lebih tua juga berusaha untuk membunuh Bodhidharma. Tapi Bodhidharma memiliki karma yang sangat baik dan segala upaya tersebut tidak berhasil. Meskipun menjadi anak kesayangan raja, Bodhidharma menyadari bahwa ia tidak tertarik pada kehidupan politik. Bahkan dia memilih untuk belajar dengan guru Buddhis Prajnatara. Bodhidharma dilatih dengan gurunya selama bertahun-tahun. Suatu hari ia bertanya kepada gurunya, "Guru, ketika Anda meninggal, kemana saya harus pergi? Apa yang harus saya lakukan?" Gurunya menjawab bahwa ia harus pergi ke Zhendan, yang merupakan nama untuk Cina pada waktu itu. Bertahun-tahun kemudian, guru Bodhidharma meninggal dan Bodhidharma siap untuk berangkat ke Cina. Raja India memerintahkan pengiriman pesan melalui merpati pos untuk dikirim ke Cina dengan pesan meminta rakyat Cina untuk mengurus Bodhidharma. Pesan ini membuat Bodhidharma terkenal di antara banyak orang Cina yang bertanya-tanya apa yang begitu istimewa dari biksu tersebut sampai Raja India akan membuat permintaan seperti ini. Bodhidharma menyeberang melalui provinsi Guangdong ke Cina. Di Cina ia dikenal sebagai Dhammo. Dhammo tiba di Cina yang kebanyakan berlatih Buddhisme Danceng atau Mahayana. Ketika Dhammo tiba, dia disambut oleh kerumunan besar orang dan berharap dia berbicara. Daripada berbicara, Dhammo hanya duduk dan mulai bermeditasi.
Ia bermeditasi selama berjam-jam. Setelah menyelesaikan meditasinya, Dhammo bangkit dan berjalan pergi dan tidak mengatakan apa-apa. Tindakannya memiliki efek mendalam pada kerumunan tersebut. Beberapa orang tertawa, ada yang menangis, marah, dan menganggukkan kepala mereka dalam pemahaman. Serta terlepas dari emosi, semua orang dalam kerumunan memiliki reaksi masing-masing. Kejadian ini membuat Dhammo lebih terkenal. Begitu terkenal sampai Kaisar Wu mendengar tentang dia. Kaisar Wu yang memerintah atas kerajaan selatan Cina mengundang Dhammo untuk datang ke istananya. Ketika Dhammo tiba, Kaisar Wu berbicara dengan Dhammo tentang Buddhisme. Sang kaisar telah mendirikan banyak patung-patung dan kuil-kuil yang ditunjukkan untuk Buddhisme. Dia telah memberikan banyak kekayaan ke kuil Buddha. Dalam berbicara atas prestasinya, Kaisar Wu bertanya kepada Dhammo, berapa banyak pahala baiknya? Dhammo menjawab, tidak ada. Tanggapan ini mengejutkan Kaisar Wu. Tetapi mereka terus berbicara dan akhirnya Kaisar Wu bertanya kepada Dhammo, adakah Buddha di dunia ini? Dhammo menjawab, tidak ada. Kaisar Wu sedang mencari pujian dan pengakuan dari Dhammo. Dhammo membantah bahwa tindakan Kaisar Wu yang baik, karena itu adalah tugas dari seorang kaisar untuk merawat umatnya daripada mencari pujian. Buddha adalah masalah keyakinan. Anda percaya dalam hatimu atau tidak? Ketika kau mempertanyakan keberadaan Buddha, Kaisar Wu telah menunjukkan kurangnya keyakinannya. Mendengar jawaban Dhammo, marahlah Kaisar Wu, dan ia memerintahkan Dhammo meninggalkan istananya dan memintanya untuk tidak kembali. Dhammo hanya tersenyum, berbalik, dan pergi. Dhammo melanjutkan perjalanannya menuju utara. Di kota Nanying, ada tempat terkenal yang disebut Pavilion Bunga Hujan. Ada kerumunan besar orang berkumpul di pavilion tersebut, sedang mendengarkan biksu Buddha yang sedang mengajar. Biksu Buddha ini bernama Shen Guang. Shen Guang adalah seorang jenderal yang terkenal sebelumnya. Dia telah membunuh banyak orang dalam pertempuran. Tapi suatu hari, ia menyadari bahwa orang-orang yang telah dibunuhnya memiliki keluarga dan teman-teman. Dan suatu hari, seseorang mungkin datang dan membunuh Shen Guang. Hal ini membuatnya berubah, dan dia memutuskan untuk berlatih sebagai seorang biksu Buddha. Akhirnya Shen Guang menjadi pembicara yang hebat tentang agama Buddha. Kemudian Dhammo mendekati kerumunan. Ia mendengarkan ceramah dari Shen Guang. Terkadang ketika Shen Guang berbicara, Dhammo menganggukkan kepala, bertanda setuju dengan pernyataannya. Terkadang ketika Shen Guang berbicara, Dhammo menggelengkan kepala, pertanda tidak setuju dengan pernyataannya. Shen Guang menjadi sangat marah kepada biksu asing yang berani tidak setuju dengan dia di depan orang banyak. Dalam kemarahan, Shen Guang mengambil biji jamba palamala dari lehernya dan menjentikannya ke wajah Dhammo, serta hal ini merontokkan dua gigi depannya. Mulut Dhammo mulai berdarah. Shen Guang mengharapkan perlawanan, tetapi Dhammo hanya tersenyum dan berbalik pergi. Hal ini mengejutkan Shen Guang dan kemudian menyusul Dhammo.
Damo terus ke utara sampai dia mencapai sungai Yangji. Duduk di tepi sungai, ada seorang wanita tua dengan bundel besar dari alang-alang di sampingnya. Damo berjalan ke wanita itu dan bertanya, apakah ia dapat meminta alang-alang tersebut? Wanita tua itu menjawab, boleh. Damo mengambil alang-alang, diletakkannya pada permukaan sungai Yangzi, dan melangkah ke alang-alang, membawanya melintasi sungai Yangzi oleh kekuatan Qi-nya. Melihat hal ini, Shen Guang berlari ke tempat wanita tua dan meraih segenggam alang-alang tanpa bertanya. Dia melemparkan alang-alang ke sungai Yangzi dan melangkah ke alang-alang. Ternyata alang-alang itu tenggelam sehingga Shen Guang mulai tenggelam. Wanita tua melihat penderitaan dan kasihan terhadap Shen Guang, menariknya dari sungai serta menegurnya. Ia mengatakan bahwa dengan tidak meminta alang-alangnya terlebih dahulu, hal itu menunjukkan rasa tidak hormat dan tidak menghargai. Dengan melakukan hal itu pula, Shen Guang tidak menghargai dirinya sendiri. Wanita tua juga mengatakan kepada Shen Guang bahwa guru yang dicarinya adalah Damo. Ketika dia mengatakan hal ini, alang-alang yang telah tenggelam di bawah Shen Guang naik kembali ke permukaan sungai, dan Shen Guang menemukan dirinya di atas alang-alang untuk menyeberangi sungai Yangzi. Dia berhasil mencapai pinggir sungai Yangzi dan menyusul Damo. Ada banyak orang percaya bahwa wanita tua di tepi sungai adalah bodhisattva yang membantu Shen Guang untuk mengakhiri siklus samsaranya. Ketika Damo sudah mendekati lokasi kuil Shaolin, para biksu Shaolin yang telah mendengar kabarnya berkumpul untuk bertemu dengannya. Ketika Damo tiba, para biarawan Shaolin menyapanya dan mengundangnya untuk datang tinggal di kuil. Damo tidak menjawab. Ia pergi ke sebuah gua di belakang kuil Shaolin, duduk dan mulai bermeditasi. Damo duduk menghadap dinding gua dan bermeditasi selama 9 tahun. Selama 9 tahun pula, Shen Guang tinggal di luar gua dan bertindak sebagai pengawal pribadi Damo, memastikan tidak ada bahaya yang mendekati Damo. Para biarawan Shaolin mengundang Damo untuk datang tinggal di dalam ruangan. Damo tidak merespon, tapi dia berdiri, berjalan ke ruangan, duduk, dan segera mulai bermeditasi. Shen Guang terus mengikuti Damo sampai ke kuil Shaolin dan terus berjaga-jaga di luar ruangan Damo. Damo bermeditasi di kamarnya selama 4 tahun. Shen Guang sesekali akan meminta Damo untuk mengajarinya, tetapi Damo tidak pernah menjawab. Pada akhir periode 4 tahun, Shen Guang telah mengikuti Damo selama 13 tahun, tapi Damo tidak pernah mengatakan apapun terhadap Shen Guang. Shen Guang berdiri di salju di luar jendela ke kamar Damo. Dia kedinginan dan menjadi sangat marah. Dia mengambil balok besar salju dan melemparkannya ke kamar Damo. Salju dan es membuat suara keras seperti itu. Kebisingan ini membangunkan Damo dari meditasi, dan dia memandang Shen Guang. Dalam kemarahan dan frustasi, Shen Guang menuntut untuk tahu kapan Damo akan mengajarinya. Damo menjawab bahwa ia akan mengajar Shen Guang saat salju merah jatuh dari langit. Mendengar hal ini, Shen Guang mengambil pedang yang dibawanya dan memotong lengan kirinya.
Dia memegang lengan yang terputus di atas kepalanya dan berputar-putar. Darah dari lengan membeku, jatuh seperti salju merah. Melihat hal ini, Dammo pun setuju untuk mengajar Sen Guang. Dammo mengambil sekop biarawan dan pergi dengan Sen Guang ke gunung di depan kuil Shaolin. Dammo berpesan kepada Sen Guang bahwa Sen Guang harus meratakan hatinya seperti ratanya permukaan sebuah gunung. Pada gunung tersebut, Dammo menggali sumur. Air yang keluar adalah air pahit. Dammo kemudian meninggalkan Sen Guang di gunung tersebut selama 1 tahun. Sen Guang menggunakan air pahit untuk bertahan hidup di gunung tersebut. Dia menggunakannya untuk memasak, membersihkan, serta mandi dan lain-lain. Pada akhir tahun pertama, Sen Guang pergi ke Dammo dan meminta kembali untuk mengajarinya. Dammo kembali dengan Sen Guang ke gunung tersebut dan menggali sumur kedua yang berisi air yang pedas. Selama 1 tahun penuh, Sen Guang kembali menggunakan air tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Serta pada akhir tahun kedua, Sen Guang kembali turun dari gunung menemui Dammo dan bertanya untuk diajarkan Dharma kepada dirinya. Dammo hanya diam dan mengajak Sen Guang kembali ke gunung dan menggali sumur ketiga. Di sumur ketiga ini, air yang digali berasa asam. Kembali, Sen Guang menjalani hidupnya dengan air asam. Di akhir tahun ketiga, Sen Guang kembali turun ke gunung dan meminta Dammo untuk mengajari Dharma kepadanya. Tanpa berkata apapun, Dammo kembali ke gunung dan menggali sumur keempat. Di sumur inilah air yang dikeluarkan berasa manis. Pada titik ini, Sen Guang menyadari bahwa 4 sumur mewakili hidupnya. Seperti air sumur, hidupnya kadang-kadang akan pahit, kadang asam, kadang pedas, dan kadang manis. Masing-masing fase-fase dalam hidupnya sama-sama diperlukan, seperti 4 musim yang indah. Tanpa benar-benar mengatakan banyak kata untuk Sen Guang, Dammo telah mengajarkan kepada Sen Guang yang paling penting dari pelajaran dalam pikiran untuk pikiran. Komunikasi dari hati ke hati disebut bahasa tindakan dan merupakan dasar dari Chan Buddhisme yang Dammo mulai di kuil Shaolin. Setelah menyadarinya, Sen Guang diberi nama Hui Ke dan ia menjadi kepala biara kuil Shaolin menggantikan Dammo. Biarawan Shaolin dan pengikutnya mengikuti praktik unik di antara umat Buddha yang lain. Mereka saling menyapa dengan hanya menggunakan tangan kanan mereka. Ini adalah tradisi mengenang kejadian Dammo dan muridnya Hui Ke. Oke guys, demikianlah cerita Dammo atau Bodhidharma yang bisa coba kami paparkan. Apabila ada kesalahan penyebutan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai informasi tambahan buat sahabat-sahabat semuanya bahwa kami akan memberikan cerita-cerita baru setiap hari Senin dan Kamis. Apabila ada pendapat lain yang bisa memperkaya cerita ini, please komen, karena hal ini sangat berguna bagi kami untuk kami terus
bisa belajar hal-hal baru yang belum kami ketahui. Terima kasih.